Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah semuanya, silakan kamu buka halaman 28, yaitu materinya tentang akhlak terpuji. Anak-anak semuanya, akhlak terpuji yang kita bahas nanti pertama kali adalah masalah ikhtiar. Akhlak ada dua anak-anak, akhlak terpuji, yaitu akhlak namanya apa? Terpuji akhlak yang baik, akhlak mahmudah. Atau yang tercela adalah mazmumah. Nah, yang kita bahas adalah akhlak terpuji, akhlak mahmudah. Yang pertama adalah pengertian tentang ikhtiar. Silakan anak semuanya ambil pulpen dan buku, manakala nanti dalam buku tidak ada silakan dicatat. Ya, sudah siap pulpen dan buku? Ya, pada halaman 29 adalah ikhtiar. Apa artinya ikhtiar? Kalau ditinjau dari segi bahasa adalah ikhtiaron, yang artinya memilih, atau bisa juga diartikan berusaha. Artinya memilih ataupun berusaha. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 38, wa laisa lil insani illa ma syaa, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Quran surah An-Najm ayat 39. Maka marilah kita berusaha, berikhtiar sekuat mungkin sehingga kita nanti akan menikmati apa yang kita usahakan. Anak semuanya, anak semuanya, adapun bentuk-bentuknya ikhtiar apa? Banyak sekali. Misalkan anak semuanya di dalam belajar berikhtiar, berusaha mendengarkan tidak atau belum jelas tanya, itu salah satu ikhtiar, dengan maksud akan mendapatkan nilai yang baik dan akan memperoleh anak-anak semuanya ilmu. Banyak sekali contohnya ikhtiar. Bisa nanti anak-anak semuanya mengeluarkan pendapat. Contohnya, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya belum berhasil menjadi berhasil, dan selainnya dan lain-lainnya. Itu ikhtiar pengertiannya. Terus sekarang dampak positifnya apa? Nah, dampak positifnya ikhtiar apa? Itu pada halaman 30. Nah, dampak positifnya adalah kalau di dalam buku kamu itu ada 4. Silakan, itu dalam buku kamu ada 4. Nanti bisa kamu baca, tapi silakan kamu mendengarkan. Dikala nanti tidak ada dalam bukumu, kamu catat. Nah, dampaknya adalah 1, kamu akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Nah, yang usaha tenanan akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Ingat anak-anak semuanya, karena kamu sudah kelas 8, slogan madrasah itu kamu hafalkan terus. Man jada wa jada. Barang siapa yang berusaha sungguh-sungguh maka akan berhasil. Yang kedua anak-anak, adapun dampaknya positif adalah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan terhormat di hadapan sesama manusia. Dampak positifnya lagi, keuntungannya yaitu dapat apa anak? Dapat mengukur kemampuan. Lanjut. Dapat mengukur kemampuan. Terus anak-anak kalau sudah isi ikhtiar betul-betul akan merasa
bangga. Merasa bangga karena apa anak-anak semuanya? Tentang kehidupan akan menjadi lebih baik. Yang tadinya nilainya kurang baik menjadi baik. Lainnya lagi dampaknya positif adalah bisa menyandarkan diri kepada Allah. Dalam menghadapi apa anak-anak? Dalam menghadapi setiap kepentingan. Bersandar kepadanya. Ketika mendapatkan kesukaran, mendapatkan apa? Kesulitan, mereka anak-anak harus tahan, harus teguh hati ketika ditimpa bencana. Dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Selanjutnya adalah dampak positif adalah akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Nah itu yang paling bagus tuh, tertinggi itu anak semuanya. Akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Lanjut, akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Masih banyak lagi memberikan kekuatan lahir batin, dapat mendatangkan kepuasan batin, dapat mewujudkan keimanan yang tinggi dan sikap pasrah. Selanjutnya yang terakhir adalah dampaknya besar adalah akan dicukupi keperluan kehidupan anak-anak semuanya. Nah itu. Silakan anak semuanya. Itu yang saya sampaikan tadi tentang yaitu masalah ikhtiar. Silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau diterangkan belum jelas, silakan tanyakan. Dampak tadi apa itu? Yang pertama tadi adalah tentang apa? Tentang yaitu artinya ikhtiar. Terus dampaknya positif. Terus sekarang kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan masalah halaman 31. Masalah tawakal. Apa artinya anak-anak tawakal? Tawakal yaitu dari kata tawakul, yaitu tawakula, tawakala. Artinya apa anak-anak? Bersandar dan berasal diri kepada dari atau mewakilkan. Kalau tawakal menurut Imam Ghazali bagaimana anak-anak semuanya? Artinya tawakal menurut Imam Ghazali adalah menyandarkan diri kepada Allah. Menyandarkan diri kepada Allah. Dalam apa anak-anak semuanya? Dalam menghadapi setiap kepentingan. Semua kepentingan dari dunia, kamu hidup dunia adalah bersandarkan hanya kepada Allah. Kemungkinan ketika mendapatkan kesukaran, kita harus teguh hati. Misalkan ditimpa bencana, kita harus tenang, hatinya tenang, ya, jiwanya tenang, hatinya tentram, biar tidak gundah gulana, semuanya. Nah, itu tawakal. Menurut siapa anak tadi? Yaitu Imam Ghazali. Nah, sekarang bentuk-bentuk tawakal, bisa semuanya baca itu yang di bawahnya. Matawakala manitawa wala manis taroko. Tidaklah termasuk perbuatan tawakal orang yang sengaja menghanguskan dirinya dengan besi panas atau menjatuhkan dirinya dari timpa
dari tempat yang tinggi. Nah itu. Sekarang tawakal, dampak positifnya bisa anak-anak lihat dalam halaman 32. Nah, dampak positifnya tawakal. Lah sekarang kalau saya suruh menyebutkan apa hikmahnya anak-anak semuanya tawakal, serah diri kepada Allah. Silakan, apa hikmahnya? Silakan Anda semuanya, apa hikmahnya untuk tawakal? Hampir sama dengan yaitu dampak positif dari tawakal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh silakan nanti dipelajari. Dah ada pertanyaan? Saya ulangi, tadi arti daripada ikhtiar, anak-anak sudah bisa. Apa tadi artinya ikhtiar? Adalah memilih atau berusaha. Kalau dampaknya positif dari ikhtiar tadi sudah saya sampaikan. Dampaknya positif dari ikhtiar tadi dapat memperoleh kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan, dapat mengukur kemampuan, dapat atau bangga karena lebih baik, karena lebih sukses. Terus tawakal menurut Imam Ghazali, ikhtiar dulu. Nah, kalau saya ulangi adalah sekarang yaitu masalah apa itu hikmahnya tawakal. Hikmah tawakal, silahkan. Itu nanti kamu padukan dalam buku dan dalam keterangan saya. Hikmahnya tawakal tadi apa? Dapat mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, memberikan kekuatan lahir dan batin, dapat mendatangkan kepuasan batin, dapat menunjukkan keimanan yang tinggi dan sikap pasrah Gusti Allah tok. Dan terakhir adalah hikmahnya adalah insya Allah kita akan dicukupi kehidupannya oleh Allah. Silakan untuk pertemuan ini ada pertanyaan? Silakan belakang ada pertanyaan? Bagi nanti yang kebetulan tidak mendengarkan silakan nanti bergabung teman-temannya. Nanti setiap pertemuan nanti ada tugas. Silakan nanti lewat madrasah dan nanti dikerjakan sebaik mungkin. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan yang pertama saya akhiri. Sekali lagi tidak ada. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.